Sekarang berarti Anda salah dalam memahami makna nikah. Nikah itu ibadah. Terus bagaimana? Niatkan lillahi ta'ala, Allah akan tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu meskipun kita masih berada di masa ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun bukan berarti ujian yang Allah berikan berupa adanya kondisi pandemi ini menyebabkan kita turun semangat dari beramal saleh atau kita beribadah kepada Allah. Tapi justru ikhwati fillah, dengan adanya ujian kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal ibadah. Justru dengan adanya ujian inilah Allah ingin menampakkan kepada kita, memberitahukan kepada kita siapakah di antara kita yang bisa istiqomah dan meningkat amal ibadahnya. Karena ikhwati fillah, sejatinya kehidupan itu seluruhnya isinya ujian. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah lakukan itu semua? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalannya. Maka ikhwati fillah, seorang mukmin itu memahami bahwasannya ujian di dunia tidak hanya terbatas pada masa pandemi saja. Maka ketika dia memahami bahwasannya hidup di dunia ujian, maka yang pertama dia akan selalu serius di dalam mengisi waktu-waktu hidupnya. Sebagaimana antum ya, kalau kita belajar dan setiap hari ada ujian dari guru, apa yang kita lakukan? Kita akan selalu membuka buku, selalu meringkas, selalu menghafalkan. Kenapa? Karena setiap hari diuji, berarti dia serius dalam belajar. Maka bagaimana ketika ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, ya, memberitahu kepada kita tujuan dari ujian itu adalah agar kita tercapainya amalan yang baik, sebaik-baik amalan. Jazakallahu khairan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah ya, dengan kita berkumpul seperti ini, semoga kita termasuk hamba Allah yang mensyukuri nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidayah ya. Karena ikhwati fillah, tidak semua
hamba Allah, tidak semua kaum muslimin, tidak semua pemuda dan pemudi mereka terketuk hatinya di dalam mempelajari agama Islam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa arsyadani Allah wa iyyakum jami'an, di antara bentuk kita bersyukur adalah kita menjaga istiqomah, menjaga bagaimana kualitas amal kita ini selalu baik dan kalau bisa bertambah. Karena sering kita sampaikan, kalau untuk menjadi baik mudah, gampang, ya. Seseorang sadar dari suatu kemaksiatan itu mudah. Dia ditimpa sakit, musibah, kecelakaan, atau melihat orang lain dalam kesulitan, dia sadar, oh iya ya, penting ya rupanya ya beramal soleh. Dia berubah menjadi baik, datang ke masjid, itu mudah. Tetapi yang sulit adalah istiqomah seseorang di atas amal soleh. Ini yang sulit. Ya, perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu dilawan. Contoh yang paling mudah, saya berikan sebuah contoh, atau saya akan berusaha menghadirkan contoh-contoh yang sesuai, karena judulnya adalah pemuda-pemudi. Ya, kurang lebih antum masih pelajar rata-rata, meskipun kita semua masih tarafnya belajar, karena belajar itu tidak ada batas umur, ya. Saya pun juga masih belajar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita besok ada ujian, apa yang kita lakukan? Kita akan bersiap-siap. Ya, kita akan bersiap-siap. Maka begitulah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan persiapan dan continue kita akan bisa bertahan. Kalau seseorang belajarnya pas ujian saja, dia bisa, tetapi ya kurang mengena dari ilmu yang dia dapati. Berbeda dengan orang yang setiap hari belajar. Tadi pagi saya belajar bab ini, kemudian saya mengulang, saya meringkas, saya mengembangkan, saya menghafal. Nah, besok demikian, sehingga ketika masa ujian ringan, teman-temannya pada ngelembur, ya habis kopi satu teko, besok masih mumet, kok saya belum selesai. Temennya ngomong ya suatu prinsip, suatu mata pelajaran, dia bingung, kok saya belum selesai, karena menggunakan sistem kebut semalam. Tapi kalau kita menggunakan sedikit demi sedikit tapi continue, itu akan lebih mudah dalam beramal. Ya, contohnya waktu antum masa Ramadan, ya, hari-hari pertama berat sekali, harus punya target sekian juz, sekian juz, sekian juz, harus berinfak sekian. Masya Allah, sebulan pengeluaran saya infak harus sekian ratus. Banyak sekali ya. Tapi ketika kita terbiasa dalam beramal soleh di luar Ramadan, maka dalam Ramadan pun akan terasa mudah. Begitulah dalam kita beramal soleh. Ini petunjuk ini sudah disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya, ayyul a'mal ya habibullah, amalan seperti apa yang Allah cintai? Coba perhatikan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan adwamuha wa in qalla, sedikit tapi continue, sedikit tapi continue. Taklim seminggu sekali, continue, akan bertambah, ya. Kemudian ketika kita sudah berada pada nikmat, maka kita berdoa kepada Allah adalah as-sabat wa ziyadah. Kita minta diteguhkan, karena keteguhan di atas amal soleh itu sesuatu yang sulit, ya. Godaan syaitan kepada orang yang berusaha teguh dalam amal soleh itu sangat berat, ya, sangat terus menerus, ya. Dan kedua adalah az-ziyadah, kita minta tambahan. Kalau kita bisa menghadiri majelis ilmu seminggu sekali, kita minta kepada Allah tambahan, bisa diberikan kemudahan, ya, 1 pekan 2 kali, 1 pekan 3 kali, demikian. Kalau kita tidak bisa hadir, kita minta kemudahan dalam kita belajar ilmu agama, ya, karena sekarang wasilahnya sudah banyak sekali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh panitia, pembahasan kita adalah pembahasan pranikah. Ya, meskipun ini tidak hanya kepada orang yang sudah menikah saja, yang sebelum menikah, tapi yang sudah menikah juga perlu untuk mengetahui, ya. Dan tadi ada beberapa sesi dari asatidzah yang akan menyampaikan. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, ana ingin tanya kepada antum, siapa yang antum tadi kesini naik sepeda motor? Ya, banyak, ya, masya Allah. Atau naik pesawat? Ada? Nggak ada ya? Naik kendaraan motor atau mobil, insya Allah, ya. Ana tanya kepada antum yang hati fillah,
ya, yang ikhwan saja. Kalau akhwat saya nggak bisa lihat, apalagi dengar suaranya ya. Nah, kalau antum naik motor melewati perempatan dan di situ ada lampu merah, apa yang antum lakukan? Berhenti atau bablas? Berhenti atau bablas? Jujur, bablas, dua-duanya. Berhenti dan bablas, itu suatu kontradiksi ya. Hidup dan mati seakan-akan. Nah, berhenti. Kenapa antum harus berhenti di lampu merah? Kan cuma lampu. Ya, ada yang tahu jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada hadiah di sini ya, panitia ya. Ya. Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus berhenti ketika ada lampu merah? Di antaranya satu demi keselamatan diri sendiri, kedua untuk keselamatan orang lain. Masya Allah, wah Masya Allah, langsung kabul. Ini apa ini? Hadiah untuk saya? Oh, ada pertanyaan. Saya kira untuk saya ya, karena saya beri pertanyaan saya jawab sendiri karena hadiah untuk saya berarti ya. Masya Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam masalah urusan keselamatan dunia ada aturan, berarti secara otomatis ada aturan juga untuk mencapai keselamatan akhirat. Itu sesuatu yang pasti. Ya. Maka ketika seseorang dalam masalah urusan dunia ia ingin disiplin, dia ingin diatur, dia ingin Masya Allah tertib, tapi masalah akhirat dia mengesampingkan, ini sesuatu yang kita katakan tidak masuk akal. Kenapa? Dunia yang bersifat sementara dia ingin tertib, teratur, selamat, bahagia, nyaman. Tapi dalam masalah akhirat yang bersifat abadi malah dinomor duakan. Harusnya dibalik mindsetnya. Bagaimana? Akhirat nomor satu, dunia nomor dua sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Maka ikhwati fillah, apa yang akan kita baca dan kita pelajari adalah salah satu bentuk aturan-aturan Islam yang mengarah kepada keselamatan. Ya, diri sendiri keselamatan, orang lain kebahagiaan bersama, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Berarti ada sisi kesamaannya, ya, aturan dunia dengan aturan di akhirat yang mengarah kepada keselamatan. Maka ikhwati fillah, ya, mungkin pada pertemuan yang lalu ya, Ustadz pemateri sudah menyampaikan mukadimah terkait dengan permasalahan nikah. Ya, karena di sini kita bagi beberapa materi, beberapa pembahasan. Tapi tidak ada salahnya kalau saya mengulang atau ada pembahasan yang kita ulang ya dalam penjabaran pembahasan ini insyaallah taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menikah itu adalah salah satu ibadah kepada Allah. Ini yang harus ditanamkan baik kepada yang sudah menikah atau yang sedang proses menuju pernikahan. Ya, kata panitia tadi ada ujian ya, Masya Allah ada ujian gitu ya, antum catatin ya, hadiahnya apa ya? Kalau ujian lulus hadiahnya menikah mungkin ya, ya Masya Allah ya, yang lulus ustadznya nikah lah, ya, Masya Allah. Nah begitu ya ikhwati fillah ya, nikah itu adalah ibadah, ini yang harus kita fahami. Menikah adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kenapa kita harus pahami demikian? Karena ketika kita salah dalam memahami dasar ini, maka akan salah pada langkah-langkah berikutnya dan salah dalam menangani problematika yang ada. Itu secara otomatis. Secara otomatis, ya. Dan ketika orang salah dalam memahami makna nikah itu sendiri, makna dasar, kita belum masuk dalam masalah definisi. Karena itu pembahasan dari ustadz yang lain. Tapi saya ingin menekankan ya, makna dasar nikah itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika ada seseorang yang menikah, tujuannya bukan untuk merubah status. Yang dulunya jomblo sekarang sudah punya gandengan, tidak. Yang dulunya sendiri sekarang sudah berdua, tidak itu. Tapi tujuannya adalah untuk lillahi ta'ala. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah menanamkan pemikiran bahwasanya nikah adalah ibadah, upaya yang kita lakukan haruslah sesuai dengan petunjuk syar'i. Antum panjenengan ya, Anda sekalian, kalau ibadah itu pengennya apa? Satu, diterima, kedua, berpahala. Ini harapan kita semua. Ada yang pengen puasa sebulan penuh tapi nilainya 0, nggak ada yang mau ya.
Panjenengan belajar kuliah selama 8 semester, setiap semester ujian, setiap semester ada pembayaran, setiap semester ada ya SKS yang dikejar. Habis itu selesai tanpa ada gelar, tanpa ada nilai, tanpa ada apa-apa. Masya Allah, ya ilmu pun nggak dapat, jangan-jangan ya. Ya, ini suatu kerugian. Begitu juga ketika seorang beribadah di dunia ini, inginnya apa? Ibadahnya diterima di sisi Allah dan berpahala. Maka untuk mencapai ini kita harus mengikuti rambu-rambu. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Anda ingin selamat di perjalanan, pakai helm ketika naik motor, ikuti rambu-rambu, jangan langgar. Ketika Anda melanggar, kecelakaan, ya sakit diri sendiri dan melukai orang lain. Intinya tidak selamat sampai rumah dan sampai tujuan. Jadi begitu juga dalam kita beribadah, ikhwati fillah. Tujuannya apa? Agar kita diterima ibadahnya plus kita mendapatkan pahala. Mungkin ada yang bertanya di dalam benak antum, memang ada ya ibadah yang diterima tapi nggak berpahala? Ada ibadah seseorang yang istilahnya dia makbul atau sahih, atau dalam bahasanya sah. Ibadahnya sah, tetapi dia tidak berpahala di hadapan Allah. Ya, sah ibadahnya tapi tidak berpahala. Perlu contoh tidak? Contoh ya. Ya, di antaranya kalau ada orang sholat tetapi dia pamer dalam sholatnya, riya, Allahu Akbar, ngelirik, sampingnya ada ustadz, biar nanti ya dimudahkan untuk mencari jodoh. Di sampingnya ada tetanggaku ini ya, anaknya, putrinya masih single ini ya, cantik pula. Saya mau sholatnya lama-lama lah. Masya Allah, sholatnya dilama-lama. Kenapa? Kata Rasulullah, lima yara min nadhari rajul, karena dia merasa dia awasi oleh orang. Maka sholatnya lama, Allahu Akbar, khusyuk banget, lama, padahal baca Fatihahnya 7 kali. Ya, orang sampai, Masya Allah, ini orang hafalannya banyak sekali ya. Ya, seperti itu. Niat dia bukan lillahi ta'ala. Ya. Bagaimana hukum sholat orang tersebut? Sholat orang tersebut ya sah secara hukum fikih. Berarti dia tidak perlu mengulang sholatnya, tetapi tidak diterima di sisi Allah. Apalagi berpahala. Ini ibadah yang sah tapi tidak berpahala. Maka dalam kita beribadah kepada Allah, di antaranya menikah, harapannya apa? Ibadah ini benar-benar bermakna di hadapan Allah dan memiliki pahala. Bagaimana caranya? Karena orang hidup menikah itu bukan sistem 5 menit. Antum sholat isya 5-10 menit sholatnya, 15 menit gerutu, 20 menit mutung ya. Sholat kok lama sekali. Sekarang ikhwati fillah, padahal ini ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan menikah yang ukurannya bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, harapannya selamanya. Nanti akan disebutkan insya Allah pada pembahasan, karena saya dapat sesi yang kedua ya. Ada 4 ustadz dibagi nih sama panitia. Sesi yang lain akan disebutkan tentang beberapa jenis nikah yang terlarang ya, jenis nikah yang diharamkan dalam syar'i ya. Di antaranya menikah dengan niat cerai ya, nanti akan dijelaskan penjabarannya. Nah, maka untuk menggapai nikah itu biar bisa bermakna ibadah, setiap hari antum bersama istri bermakna ibadah ya, berpahala di sisi Allah dan membuahkan hasil kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Dan itu harapan kita semua. Maka ikuti cara-cara dan metodenya. Karena apa? Nikah syariat dari Allah. Berarti Allah lah yang akan menurunkan kebahagiaan, Allah lah yang akan menurunkan keberkahan. Maka Allah lah juga yang akan memberikan pahala dari hasil pernikahan tersebut. Nah, ini yang pertama harus kita tanamkan dalam benak kita masing-masing, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah, kalau niatnya dulu, saya kan niatnya cuma terpaksa karena saya dijodohkan. Nah, mulai malam ini dibenahi dulu. Biar apa? Biar keseharian kita itu benar-benar bermakna ibadah dan berpahala di sisi Allah. Ini yang harus kita pahami ikhwati fillah. Kemudian bagi yang belum menikah, nah sekarang kita fokuskan kepada yang belum menikah. Kita masuk kepada pembahasan. Masya Allah, kita terkejar waktu ya. Dalam menikah, yang perlu kita persiapkan apa yang pertama kali? Apa yang pertama kali kita perlu persiapkan? Uang. Atau ya. Yang pertama kali kita siapkanlah tekad, kemauan, dengan bahasa singkat niat. Ya.
Orang kalau nggak punya tekad, siap menjomblo seumur hidup bahasanya gitu ya. Kenapa mas gak nikah? Takut ditolak saya. Siapa saya? Wah, ini nggak punya keberanian ya. Harus punya tekad, ya. Harus punya kemauan. Kenapa? Niatnya ibadah. Orang bermaksiat saja berani, kita mau ibadah kok melempem, takut. Ya, jangan takut. Berarti harus punya kemauan, tekad. Ya. Karena kalau ada kemauan, dia akan termotivasi untuk melangkah. Antum lapar, sekarang lapar habis taklim ini nggak ada snack umpamanya. Oh, ada snack nanti ya. Ya. Lapar, habis keluar dari masjid apa pertama kali mikir, saya lapar ini ya, ngerogoh dompet. Oh, alhamdulillah ada 10.000. Enaknya kemana ya? Kalau nasi padang nggak cukup, wah ke angkringan saja. Meskipun angkringannya mana mas, tas saya di sini. Oh, di sana perempatan belok kiri lurus ada terus jauh. Nyelah motor mati. Titip di sini motornya, jalan kaki. Kenapa dia nekat jalan kaki? Karena punya kemauan untuk makan. Tekad dia mengejar suatu keinginan. Bayangkan ikhwati fillah, kalau seperti ini kita lakukan dalam ibadah kepada Allah, tidak heran kalau kita mendapati kok ada ya orang yang ibadahnya kuat sekali, khusyuk dalam beribadah. Maka kita tanyakan, jenengan sejauh mana sih butuhnya dengan HP? Setiap hari pegang HP terus dari pagi, siang, sore, malam HP, ya menjadi kekasih yang kedua seakan-akan ya. Seperti itu. Ya, dia merasa nikmat dengan HP-nya sebagaimana dia juga nikmat dengan ibadahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, harus punya tekad, niat yang kuat dalam kita itu. Kesiapan berarti butuh keseriusan, karena nikah itu ibadah yang tadi kita sampaikan. Jadi akan kita ulang terus ya. Maka tidak boleh untuk main-main. Nah, sesekali lah saya mau proses lah, jadi nggak jadi, yang penting saya mulai. Nggak boleh seperti itu. Berarti Anda belum serius dalam ibadah. Contohnya, saya sekali-kali mau sholat lah mainan. Kira-kira gimana itu? Terlarang. Ya, mempermainkan undang-undang saja dihukum, bagaimana mempermainkan tentang hukum Islam dalam masalah ya ibadah kepada Allah. Ya, apalagi dengan tanda kutip korbannya, akhwatnya ya. Si perempuannya jadi korban, ya, korban permainan, ya, seperti itu. Yang nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang datang. Nah, ini yang perlu kita catat pertama kali. Ada fase-fase sebelum kita mulai pada pernikahan. Yang antum bisa catat. Yang pertama adalah memilih. Ya, setelah antum punya tekad, oh saya sudah yakin, tekad kuat. Apa? Yang penting modalnya tekad. Baru muncul nekat, ya kalau bahasa orang kan seperti itu. Nah terus bagaimana? Keuangan itu nomor kesekian. Kenapa? Ibadah itu, nikah itu adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah Allah tidak akan menolong orang yang ingin beribadah? Pasti Allah akan tolong. Tapi niatnya untuk apa nikahnya? Maka Rasulullah bersabda, di antara 3 orang yang akan ditolong oleh Allah adalah orang yang menikah li ajlil iffah, untuk menjaga kehormatan. Maka Allah yang akan menolong. Ya, pertolongan dari Allah itu akan terjadi meskipun di luar matematika hitungan kita. Antum secara matematika kalau perhitungan nggak akan nyampe. Saya nikah dengan dia, ya umpamanya prosesnya sekian, habisnya uang sekian, ongkos pulang pergi ini sekian, mahar ya saya perkirakan sekian juta, walimah, uang seserahan, nggak nyampe. Totalnya 50 juta. Saya harus nabung 5 tahun lagi. Itu kalau nggak kena PHK. Pusing. Ujung-ujungnya nggak mau menikah. Karena perhitungan yang Anda pakai perhitungan matematika manusia. Sekarang berarti Anda salah dalam memahami makna nikah. Nikah itu ibadah. Terus bagaimana? Niatkan lillahi ta'ala, Allah akan. Maka kita jangan sampai lupa dengan sebuah firman Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Dan itu banyak kisah nyata ya, dan saya mendengar sendiri kisah tersebut dari beberapa orang. Sesuatu yang sudah di luarnya di luar nalar, di luar perhitungan ya. Intinya apa? Bertakwa kepada Allah dan punya tekad yang kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Seperti itu. Tapi kalau awalnya sudah males mas,
Sudah repot, berat semuanya. Jenengan mau pergi ke masjid, ya selah motor nggak bisa, udah sholat di rumah aja lah, nggak jadi. Tapi kalau nekat, nggak apa-apa lah, jalan ke masjid. Karena apa? Setiap langkah mendapatkan pahala dan mengangkat dosa. Masya Allah, berangkat nekat. Seperti itu ya, watifillah rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya kalau nikah itu tidak harus pakai modal uang? Ada sebuah sabda Nabi SAW yang nanti akan disebutkan mungkin dalam pembahasan saya atau pembahasan yang lain.